Nah, MUI kenapa Pak Ma'ruf Amin itu kesono kesini kesono kesini. Jadi ini memang mau pengambil alian kekuasaan sebetulnya. Yang kemarin saya bilang itu, dia tuh pengen jadi presiden gitu loh. Jadi biar tercatat di MUI itu bahwa dia jadi presiden kan gitu, udah jadi ketua MUI. Berarti mau kudeta Pak Jokowi dong, Butumbar secara halus. Iya benar, ini udah konspirasi politik sebetulnya udah terlihat gitu loh. Ya saya dapat bocoran dari itu tadilah yang masih masuk aku ke sono, tapi sebetulnya dalam hati kecil dia nggak mau gitu, tapi rahasia loh ini. Wah, rahasia apa nanti tak keluarin tak gitu. Jadi saya gitu. Jadi mereka itu pokoknya tolong teman-teman jangan bilang siapa-siapa ya, ini infonya dari Butumbar ya, jangan bilang siapa ini rahasia. Ini yang ada 1.000 lebih nih orang, ini jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan. Pokoknya jadi presiden gitu loh. Nah, nanti wapresnya, nah itu tadi yang satunya. Nah gitu, mereka itu ingin melengsarkan Pak Jokowi sebetulnya gitu. Pak Jokowi sebetulnya ya kasihan, cuman ya dia nggak bisa berkutik karena diserang, digencet. Kasihan Pak Jokowi sebetulnya, karena posisinya memang tergencet. Jadi ya kita cuman bisa apa ya? Cuman bisa membantu lewat di sini aja Zoom. Semoga saja bisa didengarkan oleh banyak pihak gitu, biar mereka itu sadar. Pokoknya kalau saya tuh TNI aja lah, TNI tentara udah masuk saja. Ini udah namanya sudah mau pengambil alian kekuasaan. Nah, mosok nggak sadar sih orang sini yang bodoh aja sadar kok. Mosok yang pinter-pinter bodoh nggak sadar gitu loh. Mereka kan orang pinter-pinter, petinggi-petinggi itu. Tapi mungkin menunggu waktu yang tepat kalau mereka. Kemarin itu percakapan yang dari MUI itu, salah satu dia mewakilkan dari majelis dari HAM. Kok bahasanya sepertinya mengancam negara. Artinya Muhammad KC itu dia coba ekspresikan karena dia mau menciptakan tidak ketertiban daripada umat itu sehingga mereka menangkap begitulah barangkali ceritanya. Tetapi saya bilang MUI adalah prema negara. Sebenarnya dia di belakang itu mengancam negara. Kalau Anda tidak hukum A, maka akan terjadi kekecewaan atau kerusuhan di negara. Ya, biar lanjut. Silakan ini Ibu Tumbar. Silakan Ibu Tumbar. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam alaikum bismillah. Iya. Ya memang benar isu itu, isu pengalihan. Karena apa? Mereka yang mencalonkan diri ini kan belum kampanye. Udah masuk kampanye belum sih? Ini kan belum ya? Belum. Nah, mereka itu sudah ya toh, mereka sudah curi start semua loh. Jangan salah, mereka sudah curi start ke daerah-daerah gitu loh. Nah, di antaranya ya tetangga saya sendiri yang mencalonkan, kan ngerti sendiri kan? Udah. Anda apa mantan? Bukan, teman masa kecil aja. Nah, itu sudah curi start. Karena apa? Teman masa kecil apa teman masa remaja? Malah nggak ketemu saya remajanya, masih SD dulu saya. Lama bersemi. Aduh, gitu. Jadi mereka sudah curi start semua di berbagai daerah gitu loh. Nah, kalau yang tugas kemana-mana itu ya dilakukan oleh yang petinggi-petinggi MUI itu. Nah, MUI kenapa Pak Ma'ruf Amin itu kesono kesini.
Jadi ini memang mau pengambil alian kekuasaan sebetulnya. Yang kemarin saya bilang itu, dia tuh pengen jadi presiden gitu loh. Jadi biar tercatat di MUI itu bahwa dia jadi presiden kan gitu, udah jadi ketua Berarti MUI. mau kudeta Pak Jokowi dong, Butumbar secara halus. Iya benar, ini udah konspirasi politik Konspirasi. sebetulnya udah terlihat gitu loh. Ya saya dapat bocoran dari itu tadilah yang masih masuk akun sono, tapi sebetulnya dalam hati kecil dia nggak mau gitu, tapi rahasia loh ini. Wah, rahasia apa, nanti tak keluarin tak gitu. Apa? Jadi saya gitu. Jadi mereka itu pokoknya Tolong teman-teman jangan bilang siapa-siapa ya. Ini infonya dari Butumbar. ya, jangan bilang siapa ini rahasia. Ini yang ada 1000 lebih nih orang ini jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan. Ini Pokoknya love story. jadi presiden gitu loh. Nah, nanti wapresnya, nah itu tadi Jadi yang presiden. satunya. Nah gitu, mereka itu ingin melengsarkan Pak Jokowi sebetulnya gitu. Pak Jokowi sebetulnya ya kasihan, cuman ya dia nggak berkutik, nggak bisa berkutik karena diserang, digencet. Kasihan Pak Jokowi sebetulnya, karena posisinya memang tergencet. Jadi ya kita cuman bisa apa ya? Cuman bisa membantu lewat di sini aja Zoom. Semoga saja bisa didengarkan oleh banyak pihak gitu, biar mereka itu sadar. Pokoknya kalau saya itu TNI aja lah, TNI tentara udah masuk saja. Ini udah namanya sudah mau pengambil alian kekuasaan. Nah, mosok nggak sadar sih orang sini yang bodoh aja sadar kok. Mosok yang pinter-pinter pada nggak sadar gitu loh. Mereka kan orang pinter-pinter, petinggi-petinggi itu. Tapi mungkin menunggu waktu yang tepat kalau mereka yang para petinggi-petinggi TNI ini menunggu waktu yang tepat. Soalnya teman saya yang TNI ya pangkat tinggi juga itu ya, saya tanya tuh jawabannya tuh nggak memuaskan saya juga gitu loh, nggak ada greget atau gimana gitu. Saya tuh suka gemes juga gitu, kok nggak ada tindakan Pak gini. Sudah sabar, cuman gitu toh. Oh ya tuh ya udah disuruh sabar. Nggak tahu nanti tindakan dari TNI apa. Semoga saja kalau terjadi chaos, terjadi perang istilahnya antara MUI, orang-orang gerombolan itu mau mengambil alih punya Pak Panji Gumilang itu dengan orang-orangnya Panji Gumilang, nanti misalnya terjadi kisruh ya sudah, Indonesia itu bertanggung jawab, bangsa ini bertanggung jawab. Jadi yang keroknya ya sebetulnya ya orang-orang petinggi juga atau petinggi bangsa ini, karena mendiamkan kalau nanti didiamkan, tapi kalau langsung TNI yang ambil alih ya sudah, itu saatnya TNI bergerak gitu. Udah nggak usah digubris tuh Polri, Polri diem dulu aja lah. Soalnya Polri udah kemasukan kadrun, udah kebangetan ini. Karena takut sama MUI, ngapain sih takut gitu loh. Wong MUI itu cuma ormas kok takut. Nah ini udah kebangetan kemasukan kadrunnya ini Polri, para Polri itu udah kemasukan kadrun banget. Kalau TNI saya masih percaya sih, mereka masih banyak yang pro Pancasila, masih mencintai bangsa ini gitu. Cuman mungkin karena dibatasi oleh undang-undang jadi ya mungkin diam dulu gitu, nggak bisa bergerak seperti itu. Jadi seperti itu saya nanggepi, nanti kalau ada lagi tak nyeletuk lagi. Terima kasih. Selamat Tapi malam. Butumbar, Ya. jangan lupa loh ya, pendiri daripada MUI itu adalah kaum rohaniawan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri. Mereka itu pendiri ya, individu mungkin, tapi kalau saya baca itu adalah dari Angkatan Darat, ya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Kaum rohaniawannya itu. Iya. Tapi itu terpecah. Iya betul, saya tahu tuh. Itu terpecah sebetulnya, memang ada. Tapi cuman istilahnya kalau
TNI-nya misalnya 10 misalnya ya jumlahnya misalnya itu cuma 1 atau 2 gitu loh, nggak banyak. Masih banyak TNI yang masih cinta Indonesia. Kalau yang petinggi Polri memang yang bikin FPI itu saya tahu itu mantan Kapolri itu 2 itu mantan Kapolrinya yang ya dua itu yang yaitu tadi untuk menurunkan dana kerusuhan bangsa ini biar dapat duit terus gitu. Bikin kisruh di sana, nanti polisi juga turun, jadi polisi dapat duit, yang itu juga dapat duit. Untuk ini dana anggaran itu kan harus Desember itu kan harus 0 gitu. Nah itu kalau dikembalikan ke pemerintah kan rugi, makanya tiap tahun itu pasti ada kerusuhan. Nah biar dana kisruh itu dari pemerintah turun kan seperti itu. Memang kayak gitu, dibikin kayak gitu loh. Jadi bagi-bagi duit. Betul lah ungkapan orang yang mengatakan polisi adalah singkatan dari perkara orang lain sumber income. Malah nggak tahu saya. Iya. Silakan Pak Ong. Iya. Soalnya saya juga sebenarnya takut bersuara. Nanti ada kerasukan roh aneh-aneh. Iya. Ini masih ada yang ini. Oh, ini yang angkat tangan ini kok orang dari mana ini? Rambutnya panjang ini. Sekalian ini ya Pak Santiamer. Saya mohon diri karena harus lebih istirahat. Mengingat besok subuh saya harus check up. Jadi dengan ini saya mohon diri. Demikian saya sudah unmute itu Pak Teddy. Demikian Pak Ketua, lanjut. Oke, terima kasih Pak Ong. Sehat selalu ya. Ya, sehat Pak. Ini kalau di sana kan udah jam 12 ya di Manado ya. Silakan mungkin masih ada teman-teman yang lain untuk memberi masukan atau berdiskusi, berdialektika. Ini istilahnya kita berdialektika ya. Tidak saling hujat, tetapi berdialektika. Untuk memberikan masukan-masukan sangat berharga Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk kita, tetapi bagi para pendengar di luar sana. Kita tidak menuduh begini begitu, tidak mendakwa juga tidak, tetapi kita mengungkap fakta-fakta secara objektif sesuai dengan apa yang ada pada kita. Ini ciri khas daripada N26. Mau dibilang mau dibilang ini anti Islam atau apa, sakaremu dewe lah. Ya dong, kita dalam hati nggak ada maksud begitu kok. Sakaremu dewe, nggak apa-apa gitu loh. Jadi silakan teman-teman, walaupun nggak tampak foto, monggo bersuara, berikan masukan-masukan. Karena setiap perkataan Bapak Ibu itu bisa itu men-trigger seseorang gitu. Bapak Ibu mungkin tidak sadar. Silakan Pak, siapa yang mulai lagi? Ya, Pak Santiamer. Ya, thank you. Ini Pak Santiamer yang saya dengar dari pertama. Sebenarnya yang yang diekspresikan teman-teman tadi adalah, saya bilang aja bahasa lama yang kita sudah sampaikan beberapa kali. Masalah ini Islam ini sudah masuk ke rusuk semua departemen, sehingga tadi dia berbicara tentang pejabat yang tidak sebenarnya representatif, tidak punya keahlian dalam satu agama. Dia patut duduk jabatan karena ya mereka merasa tidak tahu ya, sama merasa kayak mayoritas atau apa. Mereka menghilangkan orang punya keahliannya sebenarnya ada, tetapi tidak dipakai di negara. Kayak itu benar. Memang itu Pak sudah dulu mereka lakukan di seluruh departemen. Saya ulangi, seluruh departemen negara ini khilafah sudah masuk. Apalagi di Polri TNI. Nah, ini yang saya mau jadi perhatikan bagi umat-umat Kristiani yang ada di Indonesia. Nah, ini yang jadi kelemahan bagi negara. Kemudian lagi ini, undang-undang yang membantah PKS. Saya lihat ini PKS ini memang, saya boleh bilang ini sebenarnya dia partai PKI di Indonesia, yang negara harus antipasi. Dia sebenarnya yang merusak sistem di parlemen negara kita dari dulu. Cuman negara tinggal diam karena dia tidak antibody di dalam kalau menduduki jabatan sebagai anggota MPR di sana.
Dia ada kekebalan hukum, ada imun hukum. Sebenarnya dari gambaran-gambaran itu, kalau negara tahu dia mau merusak sistem negara, kok kenapa nggak digubris oleh negara? Ya, ini pertama saya mau lihat ada undang-undang kesehatan yang menentang undang-undang kesehatan. Ya, salah satu partainya ini PKS. Kemudian kita mau itu, Pak, saya mau bicara tentang kemarin itu percakapan yang dari MUI itu, salah satu dia mewakilkan dari majelis dari HAM. Kok bahasanya sepertinya mengancam negara. Artinya Muhammad KC itu dia coba ekspresikan karena dia mau mencoba menciptakan ketidakketertiban daripada umat itu, sehingga mereka menangkap mata, begitulah barangkali ceritanya. Tetapi saya bilang MUI adalah prema negara. Sebenarnya dia di belakang itu mengancam negara. Kalau Anda tidak hukum A, maka akan terjadi kekisruhan atau kerusuhan di negara. Nah, ini yang diciptakan oleh MUI sekarang ini. Ya, ini kalau saya perhatikan mereka itu, Pak, kalau ada perlawanan dari mereka tidak inginkan, mereka seperti ada ada kekhawatiran, tidak menerima secara liberal, secara akademis untuk mendengar percakapan orang. Mereka seperti ada kayak gemetar, wajahnya berubah gitu kalau mau melawan kehendak mereka. Katakan ini, saya bilang satu prema negara di negara tetapi negara ini lagi membiarkan itu. Ya, boleh juga dikatakan sebenarnya sebagai antek-antek ini adalah sebagai salah satu paku-saku daripada industri negara itu sendiri yang Bapak Ibu katakan tadi, ciptakan kerusuhan supaya ada uang, ciptakan konflik supaya ada uang. Ini yang terjadi di negara kita. Ya, oleh sebab itu itulah sebenarnya kita bicara lagi, kenapa negara, saya jamin Pak, sampai kiamat itu tidak akan maju. Ini saya boleh ekspresikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendengar ini 1000 lebih. Negara kita, Pak, sampai kiamat pun tidak akan maju. Kalau berani Sri Mulyani melihat kebocoran keuangan negara itu ada di mana. Tetapi bagi kita tahu bahwa keuangan negara itu bocor, masuk ke institusi agama itu sendiri. Yang mau menciptakan kebutuhan, masuklah uang itu ke militer, ke kepolisian. Ini yang negara kita sampai kiamat tidak akan maju. Seandainya, ya saya bilang, seandainya lembaga-lembaga ini seperti lembaga gereja. Oke lah, saya kasih contoh di kampung saya. Mereka membangun gereja swasembada rakyat murni. Negara tidak akan menjadi miskin, melainkan ada perputaran ekonomi yang terjadi. Tetapi kan yang terjadi di negara kita lain. Lembaga-lembaga Islam itu, lembaga-lembaga Islam di Indonesia beramai-ramai membuka yayasan, membuka pendidikan apapun, perguruan tinggi apapun dengan keuangan negara. Tetapi negara tidak berani mengekspresikan itu, mau menyatakan inilah kelemahan negara. Kita tidak berembel-embel. Kemudian ini Pak, saya tidak setuju dengan mengatakan bikin kisru ini karena mau menjelang pemilu. Bukan. Kita ambil masalah substansi hukumnya di situ. Kalau orang mau mengalih perhatikan kita, itu bukan hal yang pokok. Karena udah 3-4 tahun lalu memang udah ada korupsinya, ada ada pembunuhannya, dan lain selain sebagainya. Tetapi bukan mau mengalihkan itu, bukan nanti sekarang mau mengalihkan ke pemilu, bukan. Yang saya mau ambil substansi hukumnya di situ. Siapa yang salah? Itu. Nah, oleh sebab itu ini kemarin LC itu Rocky Gerung dengan filosofi tingginya akhirnya kembalikan seperti apa yang dikatakan Pak Frans tadi. Karena nanti orangnya udah pintar ngomong ke sana berandai-andai berapa itu, tapi ujungnya ini karena mau menghadapi pemilu. Dan ini sama aja dengan Pak itu cara pikir, sama aja dengan teman. Tapi orang-orang yang duduk semua orang tidak ada. Saya bilang, tidak ada pembahasan substansi yang mereka mau menjawab persoalan apa yang terjadi
di Panji Gumilang itu. Coba mereka berani ini kambing hitamnya, bilang aja Mahfud ND. Coba kamu langsung kambing hitamkan ini Maruf Amin. Kan sudah selesai. Ini kan bahasa dari MUI sampaikan kepada wakil presiden panggil Menko Polhukam menyurati Kapolri, kabar reskrim. Nah itu kan jalan cereseng. Negara ini menjadi kacau gitu. Tapi di baliknya itu menjadi keuntungan dari ekspresi keuntungan keuangan negara dan keuangan politik. Itu benar. Nah, benar asumsi kita. Tetapi bukan substansi itu yang kita mengambil. Mereka mau menciptakan terus kekisruhan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang merambat kepada seluruh elemen-elemen agama yang ada di negara kita. Oleh sebab itu berani kita sampaikan, tolonglah NU, tolonglah dari jasa keuangan, otoritas jasa keuangan untuk memeriksa mereka. Dari Majelis Ulama ini berani gitu. Coba dari itu bicara begitu. Kan selesailah pembicaraan mereka. Ada Sileni bicara, ada dari HAM bicara, ada dari macam-macam bicara, tapi tidak ada yang signifikan. Yang satu bicara, kenapa tidak dari dulu? Diperiksa keuangannya, baru diekspresikan sekarang. Kenapa dibilang ada akta berapa ribu? Harus itu. Kemudian ada berapa ribu rekening? Kan tidak. Saya bilang tidak ada yang substansi, saya bilang tidak ada signifikan yang mereka diskusikan. Seolah-olah benar si Bapak satu bilang, Pak, jangan menyudutkan MUI ya. Ini kan begitu juga di skenario di ELC. Kamu jangan bicara melebar ke sini ya. Kamu cukup bicara sampai di sini lah. Ya ini yang saya tidak setuju mendengar berita-berita yang ada di media-media Indonesia. Sejujurnya mereka tidak benar-benar bagaimana media itu mengekspresikan kebenaran yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya boleh katakan seperti yang bilang tadi, negara kita tidak akan kaya karena mereka sudah tahu di mana kelemahan negara sehingga negara tidak akan kaya. Nah, ini persoalannya. Nanti ini saya bilang akan merembet, saya bilang ke Papua. Saya bilang ke Papua, Maruf Amin ke sana, Jokowi ke sana, karena orang opung dan orang lain di sana sudah bersumpah dan berjanji demi Tuhan. Ini sulitnya kalau orang sudah bersumpah. Kamu pakai doktrin apapun, seperti saya kalau dipakai doktrin apapun, kalau orang sudah bersumpah ya untuk memerdekakan Papua, Pak, pakai dalil apapun, mereka sampai mati mereka akan mempertahankan untuk merdeka itu Papua. Nah ini karena ini gejala ini dibawa oleh pemerintah pusatnya ini. Benar juga Pontok bilang. Sebenarnya negara ini yang mau mendorong supaya ini Papua memisahkan diri. Itu benar logikanya. Ya saya bilang kemarin ini mereka pemberontak ini sudah bersumpah di Alkitabnya dia bilang. Kalau sudah bersumpah saya angkat topi itu kalau bersumpah dan berjanji. Oleh sebab itu saya mau mendorong lah kepada aparat negara, mau TNI, ABRI, polisi, bersumpahlah demi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Siapa yang mau mengganggu stabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, saya tidak mau lihat itu dari agama mana. Saya tidak mau lihat dari institusi mana. Saya gubris, saya angkat. Ah inilah, saya mau lihat nasionalisme di negara kita. Berani enggak? Dari Kapolri bicara, beranilah dari Kasat bicara, Menhankam bicara. Saya mau lihat berani enggak? Nah ini gejala-gejala nasionalisme di negara kita sudah hilang. Kalau ada seorang nasionalisme yang muncul seperti itu, Pak, saya langsung, bukan langsung apa, saya langsung memilih dia untuk calon presiden. Tapi kalau untuk bersandiwara, Pak, MUI hadir, di NU hadir, kemana-mana hadir, dengan tidak mempertahankan nasionalisme, itu bullshit, itu semua, Pak. Untuk menjadi kepala negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang saya harapkan, ya lembaga-lembaga gereja Indonesia beranilah terbuka. Janganlah Anda disusupi dengan keuangan negara,
Baru Anda seperti sapi aja, ditarik ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan, ikut ke kanan. Gereja dibakar, Anda diam. Orang dipersekusi, Anda diam. Karena Anda sudah ditutupi di pleasure dengan keuangan negara. Ini yang jelek bagi tokoh-tokoh gereja di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga gubernur-gubernur yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene orang Nasrani. Kenapa Anda tidak berani bicara apa yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya inilah sebagai gambaran saya jelas untuk negara. Mungkin ada yang Pak Teddy kok. Nanti saya buktikanlah. Kalau Anda katakan tadi ini Pak, kamu bicara omong kosong umpamanya. Saya boleh buktikan Pak. Anda mau bicara Papua boleh. Mari kita bicara Papua. Kenapa Papua ingin merdeka? Baru saya tanya balik dulu Pak. Dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bilang itu Walter Monginsidi itu Pak. Yusuf Kala nenek moyangnya barangkali Yusuf Kala tidak ada. Waktu pembantaian 10.000 orang ujung pandang. Ini Walter Monginsidi nggak mau bilang, oh saya Kristen. Ya saya ini orang dari sini. Dia mati Pak. Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang mau cari orang seperti itu? Pirtendian. Dia mau makan, saya Nasution. Dia nggak mau bilang dia Kristen dari Manado dan dia mati ditembak PKI. Iya kan? Ini contoh. Dan Mogot itu salah satu Pak. Dia berjuang untuk warga Tangerang, Jawa Barat. Dia mati sia-sia untuk negara dan bangsa. Dia pun tidak pernah bilang dia Kristen. Kalau Sudarso itu Pak. Waktu perang di Teluk Aru. Dia nggak mau bilang dia Kristen. Mempertahankan Kesatuan Republik Indonesia. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya itu Pak. Dia nggak mau bilang dia Kristen. Hanya Islam yang bilang dia Kristen. Nyanyikan Indonesia Raya. Karena diciptakan oleh orang-orang yang saya bilang tadi. Orang kafir. Ini Islam ini luar biasa jahatnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itulah marilah aparat negara. Dia melihat fenomena-fenomena negara kita yang akan menuju kehancuran. Seperti Pak Yosua kan tidak mengerti tadi. Mau tujuan kemana negara kita lagi mereka arahkan ke kehancuran gitu. Terjadi diskriminasi Pak. Pak Yosua tahu Pak Yosua. Semua departemen negara kesatuan diduduki oleh pejabat-pejabat mereka. Saya bilang kalau ini Papua memisahkan diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya nggak tahu pejabat eselon 1, eselon 3, eselon apa yang di departemen makan apa itu. Karena keuangan negara lebih banyak diambil dari hasil alamnya Papua. Balik ke laptop Pak, ini disuruh Pak Andi Pak. Ini Pak Andi Amerika komplain ini. Wah, terserahlah Pak. Kalau dia mau komplain, yang penting kita mau bicara kebenaran, kejujuran. Ya, orang bicara kebenaran ini nggak usah apa-apa Pak. Bukan kita mau melawan negara, tidak. Kita tidak melawan negara dong. Kita bicara yang realistis dong kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, kamu dipilih Ma'ruf Amin, dikirim ke Papua Pak. Mau kirim 1.000 Ma'ruf Amin di sana Pak. Tidak akan merubah secara signifikan itu Papua. Mereka akan tetap, ya Pak, tetap akan memasakkan diri, memisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu Papua, kalau mau baca itu. Kenapa saya bilang Markus NMB itu dimasukkan ke penjara? Karena dia tidak ingin Pak, memecah belah Papua menjadi 4 provinsi. Maka dia dijebak dengan korupsi. Itu permainan siapa? Permainan MUI itu. Coba tarik ulur Pak. Coba tarik ulur ke belakang. Saya kan bilang kemarin. Kenapa waktu tahun 60-an, 70-an sudah ada orang Jerman, sudah ada orang Inggris, sudah ada orang Amerika. Semua pengizin masuk ke sana. Kenapa nggak ada orang yang tangkap? Jadi Sandra, saya tanya balik. Orang kamu yang punya logika, teman, kenapa? Saya bilang, kenapa tidak ditangkap? Kenapa orang Selandia Baru itu yang ditangkap? Kenapa penginjil-penginjil yang masuk ke sana? Tahun 60, 70-an, 80-an, 90-an, tahun 2000 nggak ditangkap. Enggak dijadikan sandera. Saya tanya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya tanya kepada ABRI, TNI. Saya tanya kepada Polri. Kenapa mereka tidak dijadi sandera? Saya tanya, kenapa si Susi Air ini jadi sandera? Saya bilang, Pak, Susi Air itu, Pak, misinya lain ke Papua. Si Ibu Susi itu lain misinya ke sana. Dia cuma mengambil keuntungan negara
keuangan negara untuk membawa barang ke sana. Di sana kota Nagersa tidak ada pembangunan apa-apa. Tetapi dia ada misi lain untuk menciptakan di sana supaya menjadi Islam. Itu utamanya ke sana, itu sudah lama orang analisa itu. Oleh sebab itu mari teman-teman, kenapa Papua ingin memerdekakan kita sudah tahu bersama. Mereka sekarang mengangkat bikin pejabat lebih banyak. Strateginya gampang kok. Bikinlah 4 provinsi. Maka jadilah berapa pegawai negeri. Jadilah berapa bupati. Kemudian bupati-bupati ini diasupi keuangan oleh pusat. Ya, sehingga mereka mau menciptakan bikin satu. Itu strategi bagus dari negara. Tetapi ada kejelekan negara. Setelah dimasukkan keuangan, mereka jebak lagi. Sebagai alat korupsi. Atau mereka bilang, ini orang Papua bodoh. Ini kan yang tercipta sekarang ini. Oleh sebab itu, dengan analisa-analisa inilah yang kami mendorong negara memperhatikan itu. Dalam hal ini, lepaskanlah negara dari pengaruh-pengaruh Islam garis keras yang telah merasuk ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan saya udah bilang kemarin, Kapolda Papua itu si Matius itu Pak, orang murtadi itu dari Kristen jadi Islam. Maka dia diangkatlah Kapolda. Ya mudah-mudahan saya dengar orang-orang yang ingin dengar ini. Ini benar-benar terjadi. Karena kamu ini mendekat, bukan karena kamu ini miskin, bukan. Karena kamu adalah latar belakang negara, ini ada kelompok orang mau bikin Islamisasi yang di Papua itu. Itu sumbernya. Saya bilang sumbernya karena udah masuk institusi agama ke negara, ya sehingga proyek-proyek negara masuk ke sana ditumpangi oleh Islam-Islam ini. Untuk menciptakan di sana supaya mayoritasnya Islam. Kemudian tanya Pak Teri, gejalanya begini ya, seperti gejala si Kapolda Papua. Kapolda Papua coba track di Google. Dari Islam menjadi Kristen, tapi itu sifat dipaksakan. Kemudian juga ada tokoh-tokoh ABRI masuk ke dalam. Menjadi Islam lagi. Tetapi bukan karena mereka ini Pak, bukan karena mereka ini dengan tulus hati, karena ada keterpaksaan untuk menduduki jabatan. Ya terima kasih teman-teman. Mungkin nanti saya lihat lagi apa perkembangan sekarang. Semoga Tuhan Yesus Kristus Oke, luar biasa orasinya Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.